Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM H07 1231078. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Matematika, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang topik sistem basis data, yang dimana saya akan membahas tentang konsep dasar dari sistem basis data. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah pengertian dan manfaat penerapan basis data. Yang kedua, yaitu elemen-elemen penyusun PRD. Yang ketiga, konsep ketergantungan fungsional atribut. Dan yang terakhir, yaitu normalisasi sistem basis data. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu, apa sih itu basis data? Basis data sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai tempat, gudang, atau tempat penyimpanan. Sementara itu, data adalah representasi fakta dari dunia nyata yang mewakili objek tertentu, seperti manusia, misalnya karyawan, pelajar, mahasiswa, dan guru, barang, hewan, peristiwa, dan sebagainya. Data tersebut biasanya disimpan dalam berbagai bentuk, seperti angka, huruf, simbol teks, maupun gambar. Basis data biasa disimpan dalam media penyimpanan berbasis disk, seperti hard disk ataupun flash disk, agar data dapat disimpan secara permanen. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua data yang tersimpan di disk bisa disebut basis data. Basis data memiliki tujuan utama dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data secara baik dan efisien. Nah, di dalam disk, basis data dapat dibuat, dihapus, ataupun diubah sesuai kebutuhan. Biasanya, kita akan membuat basis data dalam file yang berbeda-beda, tergantung dalam pengoperasian basis data. Proses ini biasa dikenal sebagai operasi CRUD, ataupun yang merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Create digunakan untuk membuat data baru, read untuk membaca atau mencari data, update untuk mengubah data yang sudah ada, dan yang terakhir yaitu delete untuk menghapus sebuah data maupun banyak data. Dan ya, kita harus tahu juga apa sih tujuan dari basis data. Yang pertama ada space, atau bisa diartikan kecepatan dalam mengambil atau mencari data. Sistem basis data harus mampu mengambil dan mencari dengan cepat, terutama ketika bekerja dengan sejumlah data besar. Data pengguna membutuhkan akses yang cepat untuk mengambil data yang relevan tanpa penundaan yang signifikan. Struktur indeks, query yang optimal, dan manajemen memori yang efisien tentunya akan membantu meningkatkan kecepatan akses data. Selanjutnya yaitu space, atau efisiensi dalam ruang penyimpanan. Efisiensi ruang penyimpanan juga menjadi tujuan utama dari digunakannya basis data. Data harus disimpan secara efisien, hemat, menghindari duplikasi, dan juga tentunya memanfaatkan ruang penyimpanan secara efektif. Teknik seperti normalisasi
dan kompresi data dapat membantu meminimalkan penggunaan ruang penyimpanan serta menghindari redundansi atau biasa disebut pengulangan data. Selanjutnya adalah akurasi atau kalau diartikan adalah akurasi yang artinya menjaga keakuratan data. Basis data harus menjaga keakuratan dan konsistensi data yang tersimpan. Salah satu tujuan utama dari sistem basis data adalah untuk memastikan bahwa data yang disimpan tetap benar, valid, dan konsisten selama siklus hidupnya. Ini dilakukan melalui penerapan aturan integrasi seperti kunci utama atau primary key dan kunci asing atau foreign key, serta mekanisme validasi data. Selanjutnya adalah availability atau ketersediaan data. Data harus tersedia kapanpun dibutuhkan oleh pengguna, yang artinya basis data harus dirancang untuk mendukung akses yang stabil dan minim downtime. Teknik seperti replikasi dan backup database memungkinkan ketersediaan data yang tinggi meskipun terjadi kegagalan pada suatu sistem. Selanjutnya adalah completeness atau kelengkapan data. Basis data juga harus menyimpan data yang lengkap dan mencakup semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kelengkapan data ini memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk analisis, laporan, dan pengambilan keputusan tersedia dan dapat diakses dari sistem secara mudah dan cepat. Selanjutnya adalah security atau keamanan data. Keamanan merupakan prioritas yang sangat penting dalam suatu sistem basis data. Basis data harus melindungi data dari akses yang tidak sah, modifikasi, maupun penghapusan yang tidak diinginkan. Fitur keamanan meliputi enkripsi data, kontrol akses berbasis peran, audit log, dan penerapan protokol autentikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses maupun mengubah data. Dan yang terakhir ada shareability atau kemudahan berbagi data. Basis data harus memungkinkan data untuk dibagikan dan diakses oleh banyak pengguna ataupun aplikasi secara bersamaan. Sistem basis data dapat diakses oleh berbagai pengguna secara efisien tanpa konflik. Sistem basis data modern sekarang tentunya dirancang untuk mendukung lingkungan multipengguna, di mana data dapat diakses oleh berbagai pengguna secara efisien. Dengan fitur berbagi data yang baik, pengguna dapat bekerja secara kolaboratif dan berbagi informasi secara real-time. Nah, itulah tadi beberapa tujuan dari basis data. Selanjutnya kita pindah ke contoh penerapan basis data. Pada video ini, saya hanya mengangkat 3 contoh basis data. Yang pertama itu pada bank. Nah, pengelola data nasabah, tabungan, dan transaksi tentunya memerlukan data yang sangat banyak. Oleh karena itu, basis data sangat berguna di bidang ini. Setiap transaksi tercatat secara real-time di basis data, sehingga nasabah dan bank dapat mengakses informasi secara akurat. Selanjutnya adalah sistem basis data sekolah. Di sini menyimpan informasi terkait siswa, guru, kehadiran, dan lain-lain. Basis data ini dapat membantu sekolah mengelola administrasi akademik dan memungkinkan siswa mengakses nilai ataupun jadwal pelajaran secara online mereka. Dan yang terakhir adalah toko online. Mengelola data pelanggan, produk, pesanan, dan pengiriman juga tentunya membutuhkan basis data yang sangat besar. Nah, dengan basis data, toko online dapat menyimpan informasi detail tentang stok barang dan lain-lain. Dan juga dapat
membuat prosesnya secara efisien dan akurat. Selanjutnya adalah komponen-komponen sistem basis data. Nah, komponen pertama adalah hardware ataupun perangkat keras. Ini bisa berupa komputer, laptop, server, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistem operasi yang digunakan. Sistem operasi yang umum digunakan contohnya seperti Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. Untuk aplikasi basis data, biasa digunakan MySQL, PostgreSQL, SQL Server, dan lain-lain. Contoh user yang menggunakan basis data bisa berupa programmer, database admin, end user, dan lain-lain. Nah, penerapan basis data juga biasa digunakan seperti untuk web, desktop, aplikasi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke bahasa basis data. Yang pertama itu DDL, atau yang disingkat Data Definition Language. DDL adalah kumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, atau menghapus struktur dan objek basis data, seperti tabel, indeks, dan skema. DDL bekerja pada level struktur basis data dan digunakan untuk mendesain bagaimana data akan diatur. Adapun fungsi utama DDL yang pertama adalah membuat tabel atau objek basis data lain, mengubah struktur tabel, menghapus tabel, dan mengatur skema dan objek lainnya. Selanjutnya adalah DML atau Data Manipulation Language. DML adalah kumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel yang sudah ada. Nah, berbeda dengan DDL yang bekerja pada struktur basis data, DML bekerja langsung pada data itu sendiri. Adapun fungsi utama DML, yang pertama adalah menambah data baru ke tabel, mengubah atau memperbarui data yang sudah ada, menghapus data dari tabel, dan mengambil data dari tabel untuk dia tampilkan ataupun dianalisis. Proses ini juga biasa disebut dengan proses CRUD atau create, read, update, dan delete yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk materi kedua, kita masuk ke IRD atau yang merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram. Nah, IRD ini merupakan salah satu contoh dari UML atau Unified Model Language yang sering digunakan dalam proses perencangan sistem informasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa IRD itu. IRD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara entitas yang dalam hal ini objek atau tabel di dalam sistem basis data. IRD membantu dalam mendesain basis data dengan cara memvisualisasikan struktur data dan hubungan antar entitas yang ada di dalam sistem tersebut. IRD sering digunakan pada tahap awal perancangan basis data untuk memastikan struktur data logis dan sesuai dengan kebutuhan bisnis ataupun proyek. Kita masuk ke komponen-komponen IRD. Yang pertama itu ada entitas atau biasa disebut entity.
Entity adalah objek atau konsep yang memiliki properti atau atribut yang direpresentasikan dalam database. Contoh entity misalnya pelanggan, produk, dan pesanan. Dalam IRD, entity biasanya digambarkan dengan persegi panjang dengan nama yang tertulis di dalamnya. Selanjutnya adalah atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti yang dimiliki suatu entitas. Atribut mendeskripsikan seperti properti spesifik entitas dan membantu membedakannya satu sama lain. Contoh atribut misalnya nama, alamat, tanggal lahir, harga, dan lain-lain. Atribut dapat dilambangkan dengan oval atau lingkaran yang terhubung ke entitasnya masing-masing. Kalau kita lihat pada tabel database, atribut merupakan kolomnya. Selanjutnya adalah relationship. Relationship atau hubungan adalah hubungan antara dua entitas atau lebih. Relationship dapat digambarkan dengan membentuk wajik dan dilabeli menggunakan kata kerja. Relationship memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu one-to-one, one-to-many, atau many-to-many. Sini saya akan menjelaskan secara singkat apa perbedaan dari ketiga relationship tersebut. Yang pertama itu one-to-one, di mana ketika satu entitas terhubung, satu atribut pada entitas terhubung secara langsung pada satu atribut di entitas lainnya. Contohnya, dalam penggunaan basis data sekolah, di mana ada entitas siswa yang memiliki nomor urut, di mana satu siswa hanya memiliki satu nomor urut saja. Yang kedua adalah one-to-many. Contoh one-to-many, semisal pada database mahasiswa, di mana mahasiswa bisa memiliki banyak matkul sekaligus. Tetapi satu matkul hanya bisa dimiliki oleh satu mahasiswa. Selanjutnya adalah many-to-many. Contoh many-to-many adalah ketika mahasiswa memiliki banyak dosen, lalu dosen juga memiliki banyak siswa. Mungkin seperti itu contoh dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bisa dilihat contoh bagaimana komponen-komponen tadi bersatu untuk membuat IRD utuh. Bisa dilihat pada gambar, ini merupakan contoh IRD dengan tema rental mobil, di mana ada ada 5 entity. Yang pertama mobil, lokasi, sewa, pengembalian, dan pelanggan. Di mana mobil dan lokasi terhubung secara many-to-many, lokasi dan pengembalian terhubung secara one-to-many, lokasi dan sewa terhubung secara one-to-many, pelanggan dengan sewa terhubung secara one-to-many, dan pelanggan mohon maaf,
Di sini ada ya pada pelanggan itu terhubung dengan pengembalian cara one to many. Selanjutnya kita pindah pada dependensi fungsional. Nah, apa sih dependensi fungsional itu? Dependensi fungsional atau biasa disebut ketergantungan fungsional adalah hubungan antara dua set atribut dalam basis data, di mana satu set atau biasa disebut determinan menentukan nilai set lainnya atau dependen. Misalnya, dalam basis data, nomor ID karyawan akan menentukan nama, alamat, dan informasi pribadi lainnya. Ini berarti bahwa dengan nomor ID karyawan, kita dapat menentukan nama dan informasi pribadi lainnya dari karyawan tersebut, tetapi tidak sebaliknya. Jenis-jenis dependensi fungsional itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah full functional dependency atau ketergantungan fungsional penuh. Jenis ini bergantung jenis ketergantungan fungsional ini di mana atribut dependen ditentukan oleh atribut determinan. Misalnya dalam basis data karyawan, nomor ID karyawan sepenuhnya menentukan nama, alamat, dan lain-lain dari milik karyawan. Yang kedua adalah partial functional dependency atau ketergantungan fungsional parsial. Ketergantungan parsial adalah ketergantungan fungsional di mana atribut dependen ditentukan sebagian oleh atribut determinan. Misalnya dalam basis data karyawan, nomor ID karyawan dapat menentukan sebagian alamat karyawan, tetapi bukan nama karyawan atau informasi pribadi lainnya. Selanjutnya adalah transitive functional dependency atau ketergantungan fungsional transitif. Ketergantungan fungsional transitif adalah ketergantungan fungsional di mana atribut dependen ditentukan oleh serangkaian atribut yang tidak termasuk dalam atribut determinannya. Misal, dalam basis data karyawan, nomor ID karyawan dapat menentukan departemen karyawan, yang selanjutnya menentukan gaji karyawan. Yang keempat adalah trivial functional dependency atau ketergantungan fungsional yang sepele. Ketergantungan fungsional yang sepele dalam basis data rasional terjadi ketika suatu atribut atau sekumpulan atribut secara unik menentukan dirinya sendiri atau bagian dari dirinya sendiri. Misalnya, jika A mengarah ke A atau A, jika A mengarah ke A, B mengarah ke A, ini adalah ketergantungan yang sepele. Ini selalu berlaku dalam membantu mengidentifikasi ketergantungan yang lebih bermakna dan tidak sepele dalam organisasi basis data. Dan yang terakhir adalah non-trivial functional dependency atau ketergantungan fungsional yang tidak sepele. Ketergantungan fungsional non-sepele dalam basis data rasional terjadi ketika suatu atribut atau serangkaian atribut secara unik menentukan atribut atau serangkaian atribut lain yang tidak termasuk dalam atribut asli. Sederhananya, jika A menentukan B dan B bukan dari bagian A, bukan bagian dari A, ini adalah ketergantungan non-sepele. Ketergantungan ini menyoroti hubungan penting antara atribut dan
dan penting untuk mengatur dan menjaga integritas basis data. Selanjutnya adalah manfaat dependensi fungsional. Yang pertama adalah menghilangkan redundansi data dalam database. Dengan mengidentifikasi atribut yang saling bergantung, kita dapat menghilangkan atribut yang redundan atau berulang, sehingga mempercepat proses penyimpanan dan pengambilan data. Ketergantungan fungsional dapat membantu mendesain tabel yang dengan struktur yang lebih efisien yang meminimalkan pengulangan data atau redundansi. Dengan mengidentifikasi atribut yang saling bergantung, redundansi dapat dikurangi. Yang kedua adalah menghilangkan ketidakkonsistenan data dalam database. Ketergantungan fungsional memastikan hubungan antar atribut dalam tabel itu konsisten. Ketergantungan fungsional memastikan bahwa hubungan antar atribut dalam tabel tetap konsisten. Sebagai contoh, jika suatu atribut A menentukan atribut B, maka untuk setiap nilai A, nilai B harus selalu konsisten. Ini menjaga agar tidak ada anomali di dalam data, seperti duplikasi ataupun inkonsistensi. Untuk selanjutnya, yaitu normalisasi sistem basis data. Normalisasi adalah proses sistematis dalam mendesain basis data untuk mengorganisir tabel-tabel dan kolom-kolom atau atribut dengan tujuan untuk mengurangi duplikasi data dan memastikan konsistensi data. Proses ini dilakukan dengan memecah tabel besar yang kompleks menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan sederhana, sambil menjaga hubungan antara data tersebut. Normalisasi juga bertujuan untuk menghilangkan anomali pada operasi insert, update, dan delete dalam proses group. Nah, ada banyak bentuk normal dari data. Yang pertama adalah first normal form atau 1NF. Suatu tabel dikatakan berada dalam 1NF jika setiap kolom yang mengandung nilai tunggal atau atomik. Jika setiap kolom hanya mengandung nilai tunggal atau atomik, artinya tidak ada atribut yang berisi daftar atau set nilai. Selain itu, setiap baris dalam tabel harus unik dan memiliki kunci data atau primary key. Selanjutnya adalah second normal form atau 2NF. Tabel dikatakan berada dalam 2NF jika sudah berada di dalam 1NF dan setiap atribut yang bukan bagian dari kunci utama bergantung secara fungsional penuh pada kunci utama, bukan hanya pada sebagian kecil. Bentuk normal ini mengatasi ketergantungan fungsional parsial. Yang ketiga yaitu third normal form atau 3NF. Suatu tabel bisa dikatakan berada dalam 3NF jika sudah berada di dalam 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif, yang artinya atribut yang bukan kunci utama tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Hal ini digunakan untuk menghindari anomali pembaruan dan penyimpangan data. Dan yang terakhir adalah Boyce Code Normal Form atau BCNF. BCNF merupakan perbaikan dari 3NF. Dalam BCNF ini, setiap ketergantungan fungsional dalam tabel harus disebabkan oleh kunci super atau super key. Artinya, jika ada ketergantungan fungsional, atribut di sisi kiri ketergantungan tersebut harus merupakan kunci super. Nah,
Penting untuk dicatat bahwa dependensi fungsional tidak selalu mudah diidentifikasi dan mungkin memerlukan pemahaman menyeluruh tentang data dan hubungan antar data. Selain itu, tidak selalu mungkin untuk mencapai bentuk normal yang lebih tinggi dan mungkin perlu dilakukan pengorbanan antara normalisasi dan kinerja. Baik, untuk mungkin eh, sampai sini saja dari materi yang saya paparkan untuk pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Muhammad Raihan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.